Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Pagi ini Domba Bagus jalan-jalan ke Jombang ini teman-teman, tepatnya di Sedana Farm ini teman-teman. Kita nanti langsung jalan-jalan dan ngobrol sama peternaknya teman-teman. Nah ini kebetulan kita sudah ketemu dengan Pak Rahardi nih teman-teman. Nanti kita tanya-tanya Sedana itu seperti apa. Nah selamat pagi Pak Rahardi. Pagi. Nah, gimana kabarnya Pak Rahardi? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa perkenalan Pak Rahardi. Ada teman-teman Domba Bagus yang belum kenal Pak Rahardi mungkin. Selamat pagi sobat Domba Bagus. Selamat datang di Sedana Farm Jombang. Perkenalkan nama saya Rahardi. Nah, ini alamatnya Sedana Farm ini sudah ada di Google Maps, sudah ada ya Pak Rahardi ya? Sudah. Nah. Sudah ada di Dusun Segunung, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jombang. Nah, Sedana ini sudah berapa lama ini Pak Rahardi berdirinya Pak Rahardi? Sedana Farm ini fokus di breeding domba awalnya. Ya. Itu ketika sebenarnya COVID 2020, pemerintah tempo hari kan ada lockdown ya, ada PPKM. Jadi kita membatasi pergerakan ya kan, manusia tuh, penduduk. Nah kita akhirnya fokus ke breeding domba. Tadi kita di sapi sebenarnya, sapi kan ada COVID, penjualan menurun, akhirnya kita ke domba, breeding domba. Oh, jadi dulu awalnya itu Sedana itu adalah sapi. Terus potong. Karena ada PPKM atau COVID itu, nah itu beralih ke domba. Okay, nah betul. Emang di domba juga aman-aman aja dari COVID? Begini, dulu waktu PPKM kan pemerintah membatasi hilir mudik penduduk. Jadi restoran-restoran atau apa namanya RPH kan tutup, RPH tutup. Terus kita memprediksi kebutuhan akan daging sapi menurun. Nah, daripada kita pelihara sapi kita nanti rada bingung mau jual kemana, akhirnya kita beralih ke breeding domba. Breeding domba. Nah ini tapi kan juga ada kambingnya ini, ya di sini. Jadi di sini semua breedingnya domba sama kambing. Nah, selepas dari breeding domba awalnya, terus pernah ikut pelatihan kambing perah, akhirnya kita ada nambah kambing perah. Jadinya ini kambing perah. Oh, kambingnya jadi ngambilnya segmen kambing perah. Iya. Bukan kambing untuk yang potong itu ya? Bukan. Kalau kambing kita untuk perah, domba pedaging. Oh, domba pedaging. Nah, Pak Rahardi dulu awal mula Sedana berdiri itu dimulai dari berapa ekor dulu Pak Rahardi? Kalau kita awalnya kan di sapi dulu awalnya. Sapi mulai dari awal 100 ekor tapi diumbar dulu, dilepas, nggak dikandangkan. Nah, ketika banyak kita pikir bisa seperti Australia dilepas gitu kan di sapi itu, ternyata banyak problem, terutama ketika yang sakit, ketika kita mau obati kan si ternak dia merasa bahwa dia akan dimangsa. Makanya ketika kita mau tangkap dia lari, akhirnya sudah lemas baru ketangkep, akhirnya kelemah, akhir mati. Nah, barulah kita buat kandang, dikandangkan, ditambat seperti pada umumnya sapi lokal diikat. Nah, barulah kita ke domba karena dan kambing karena awalnya karena COVID, karena PPKM kita ke breeding domba dan kambing itu awalnya dulu di kapasitas 100 ekoran. 100 ekoran ya? Oh, di 100 ekor. Nah, kalau sekarang Sedana sudah berapa ini? Kita sambil jalan-jalan nggak apa ya Pak Rahardi ya? Monggo. Nah, sekarang kapasitasnya sudah berapa sekarang Pak Rahardi? Breeding ini ada 2 kandang, total sekitar 2.100-an. 2.100 ya? Iya. Ini teman-teman. Nah, 2.100 ini full breeding ya? Full breeding. Nah, full breeding teman-teman, 2.100. Ini kalau domba ambil segmen jenis apa ini Pak Rahardi? Domba kita breeding Dorper dengan awalnya ada indukan Garut dan indukan Dombos. Nah tapi setelah kita kaji sebenarnya breeder itu kan mencari populasi. Nah, kita cenderung mengarah ke domba Garut untuk jadi indukan karena domba Garut lebih banyak anaknya atau prolific. Ya. Sekarang kita sudah mulai banyak F1. Ini F1-nya ini. Ya, ini F1. Ini jadi F1
yang dari lahiran dari sini sendiri nih? Iya, lahiran sedana. Nanti dia ketika beranak nih jadi F2 anaknya. Nah, ini jantan ini? Betina. Oh, betina. Ini juga F1 betina berarti ya? Iya. Jadi di sini semua kita F1 betina ada ya? Jantan kita ada 6 ekor. Jadi ini kan koloni kawin. Ya. Koloni kawin nih. Jadi satu koloni ini yang inilah. Ini sekitar 25 ekor. Jadi satu koloni ini diisi 25 ekor. Itu 25 ekor, dia kawin dengan jantan sini 2 bulan, 60 hari. 60 hari, habis hari ke-60 kita USG oleh dokter hewan. Ketika dia bunting, jantan dipindah lagi ke koloni berikutnya untuk kawin. Jadi gitu. Jadi setahun ini jantan dia karena satu koloni 2 bulan, jadi satu jantan tuh mengawini 6 koloni. Atau kurang lebih 25 kali 6 150-an. Itu tanpa istirahat berarti jantannya? Enggak istirahat. Jadi 60 hari di sini, nanti pindah 60 hari ke sana, pindah lagi ke sana. Dia ada satu jantan punya 6 koloni jadinya. Berarti satu jantan itu setahun itu bisa mengawini 150 betina ya? Iya. Luar biasa teman-teman. Tanpa istirahat itu. Apa enggak kurus itu Pak Rardi? Apa jantannya nanti? Coba kita lihat mana jantan kita ya. Di depan kayaknya ada jantan kita. Coba kita lihat jantannya teman-teman. Ini karena dia disuruh ngawin terus di sini teman-teman. Oh ini. Nah ini Nah ini jantannya. Tuh. Nah ini tetap kayak gini teman-teman. Iya. Tugas dia ngawinin aja ini. Ya nggak kurus juga kan tergantung dari pakannya. Pakannya nggak kurang. Tapi di kandang teman-teman itu juga ada yang pejantan itu yang disuruh ngawin paling satu jantan banding 50 betina itu dia nggak gemuk-gemuk, itu kenapa itu Pak Rardi? Ya kemungkinan dari pakannya kurang atau nutrisi pakannya kurang. Bisa jadi karena jumlah pakan yang diberikan kurang atau dari segi nutrisinya yang kurang. Iya. Nah Pak Rardi dengan populasi 2.100 ekoran ini ya, ini cara manajemennya seperti apa ini Pak Rardi di Sedana ini? Manajemen bagaimana tuh, Mas? Masnya manajemen pengelolaannya seperti apa di sini? Di sini 2000 dengan 2.100-an ekor indukan. ABK-nya itu ada 7 orang. 7 orang ABK. Iya. Nah, itu rinciannya 2 ABK menangani pakan. Jadi dia nanti tugasnya adalah bersihkan pakan kalau sisa atau kotor, bersihkan daging bol karena kita nggak pakai palung air ya. Nah itu lebih efektif, kita pakainya daging bol. Terus 2 orangnya itu menangani kelahiran karena kita breeding. Jadi ketika ada yang lahiran, ini kan dipindah. Dia selama dia sampai bunting dan beranak dia di kandang koloni. Ketika sudah beranak, induk dan nyempenya akan dipindah ke kandang baterai yang ada di kandang yang sana ya. Nah itu tugasnya 2 orang. Ketika yang beranak, nanti cempe dan induk dipindah sana tuh 2 orang. Terus 2 orang lagi nanganin, kita ada kambing perah. 2 orang lagi merah susunya. Nah ya udah tuh 6 orang kan, jadi 2 ya. Itu lah berarti itu dia nggak bikin pakan dong. Pakannya ada sendiri tukang yang bikin pakannya. Pakan kita di sini di ABK tadi 6 orang itu hanya fokus di kandang sini, kandang domba dan kambing di breeding. Pakannya disuplai oleh bagian gudang. Jadi seolah yang di karung-karung sana tuh, di ujung-ujung tuh seolah kandang ini beli pakan dari gudang. Oh, dihitung beli pakannya ya? Ya. Luar biasa ini teman-teman. Jadi kita pisahkan antara gudang untuk bikin pakan dengan kandang. Jadi lebih terukur. Jadi terhitung semuanya ya. Jadi di bagian pakan itu juga ada, ibaratnya pemimpinnya juga ada. Nanti pengeluaran berapa dari breeding kayak gini, terus yang sudah beranak berapa gitu, tahu semua ya. Betul. Wah, luar biasa ini teman-teman. Kita pisahkan. Nah, kita sambil jalan-jalan ke sana Pak Rardi. Nah, ini kalau satu koloni ini ukuran kandangnya berapa kali berapa ini Pak Rardi? Ini 1,5 kali 9. 1,5 kali 9 meter. 9 meter. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, kok palungan pakannya ini besar sekali, kenapa ini dibikin seperti ini Pak Rardi? Ini lebar palung pakan 80 cm. 80 cm? Iya. Jadi karung itu kan kurang lebih lebarnya hampir 70 cm-an. Ya. Nah, jadi ketika ABK bawa pakan ke sini dia masih bisa masuk, nggak sempit. Oh, jadi kalau kasih pakan lewat sini nih? Iya, lewat sana. Masuk nanti ABK ke sini, tuang ke sini. Jadi kalau ada tapak depan tadi kan kelihatannya ini kandang mana tempat pakannya. Tempat pakannya ya. Kan? Jadi di tengah-tengah sini tempat pakannya. Ternyata menurut kami salah satunya tadi rasio antara ABK dengan populasi
cukup efisien kan, tadi 2100 banding 6 orang, Ya. hampir 1 banding 200, karena salah satunya adalah desain kolong pakan. Oh. Lebih, jadi pakan sudah di sana ditumpuk, nanti tinggal tuang-tuang saja ABK, jadi nggak perlu angkat-angkat. Iya, jadi didekatkan dengan palung pakan kayak gitu Iya. ya. Nah, Jadi kayak gitu. lebih efisien tenaganya. Nah, iya. Ini 2100 dengan 6 orang yang kasih pakan tadi, 6 orang itu ya Pak Dardi ya? Yang ngasih makan 2. Dua malah. Dua itu orang. 2 itu butuh waktu berapa jam dikasih pakannya ini Pak Dardi? Ini rata-rata selesai semua setengah jam sampai 45 menit. Setengah jam aja sudah selesai. Selesai. Luar biasa. Karena kan sudah di pojok-pojok sana sudah ada karung-karung tuh. Oh. Tinggal tuang aja. Tapi yang menyediakan itu orang sendiri lagi. Itu bagian pengantar dari gudang. Oh, bagian Jadi pengantar dari bagian gudang dia sudah naro-naro di situ sejumlah pakan yang kita order. Jadi pen ini perlu 2 karung, nanti ditaruh situ. Ditaruh dua-dua kayak Ya, gitu nanti ya. tinggal tuang gitu. Nah, mantap sekali ini teman-teman. Kalau pakannya apa sih Pak Dardi di Sedana Farm ini? Pakan kalau untuk breeding kita ada 3 jenis. 3 jenis. Iya, di awal tuh ada bunting awal. Heeh. Itu tujuannya dia kita juga sekaligus fattening biasanya. Oh. Karena biasanya kalau kita beli domba dari pasar atau hasil dari indukan yang sudah beranak, Ya, masuk lagi ke koloni kawin, itu BCS-nya turun biasanya. BCS-nya Nah, turun. jadi perlu digemukkan. Nah, itu sentratnya sentrat menggemukan plus ada hijauan Heeh. untuk sumber serat tuh. Ada hijauan kita pakai pakcong kadang, atau sorghum atau jagung biasanya. 3 jenis. Berarti sambil jalan ke sana ya. Apa itu namanya? Hijauannya berarti hijauan segar, nggak berupa kayak silase, fermentasi kayak gitu nggak? Kita hijauan segar, tidak nganut fermentasi karena jumlahnya banyak kita. Heeh. Kan sebenarnya tujuan awal fermentasi kan hanya untuk cadangan aja. Ya. Ketika kita punya kelebihan panen, kita awetkan berupa silase atau fermentasi. Nah, karena kita populasinya banyak, ini 2000 ekor ini kebutuhan hijauan aja sekitaran 2 sampai 3 ton sehari ini. Sehari Sehari 2 sampai 3 ton Iya. per harinya. per harinya. Luar biasa Jadi kita teman-teman. tidak mensilase jadinya. Nah, jadi hijauan aja sudah cukup. Nah, ini terus lahan bang pakan sendiri apa pakannya beli itu rumputnya Pak Dardi? Pakan kita ada kemitraan. Heeh. Jadi kita beli hasil di petani atau warga sekitar panen, kita beli timbang per kilo. Oh, timbang per kilo. Jadi nggak murni semuanya dari bang pakan sendiri. Tapi bang pakan sendiri ada juga ya? Bang pakan kita hanya untuk buffer aja. Ada sekitar di dalam sini mungkin ada 3 hektaran. Oh, jadi di dalam dekat-dekat kandangnya ini aja ya? Kita mengantisipasi kalau misalnya dari mitra nggak bisa supply. Ya. Supaya misalnya mitranya harusnya si A harus supply, tapi dia misalnya ada masalah, misalnya ada keluhan keluarga gitu kan. Atau ketika musim hujan sulit untuk panen, nah, kita ada buffer di lahan sendiri. Gitu. Nanti kita panen di lahan sendiri. Ya, kayak gini nih teman-teman. Jadi ini konsentrat semua ya ini ya? Ya, ini konsentrat. Oh, terus rumputnya juga nanti dikasih rumput ini? Nah, kalau yang bunting akhir rumputnya di malam hari. Rumputnya malam hari. Malam hari. Jadi kita di jam operasional pagi sampai sore itu kita pastikan dulu konsentrat masuk. Artinya nutrisi yang diperlukan untuk bunting-bunting tua sudah terpenuhi. Baru nanti malam pakai hijauan. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi ambruk di indukan. Biasanya indukan-indukan tua atau bunting-bunting tua itu rentan ambruk. Nah, itu dikarenakan disebutnya dengan istilahnya toksemia, tuh pregnancy toksemia, atau negatif energi balance, atau dia kekurangan energi sebenarnya, kurang makan sebenarnya. Jadi karena bunting tua itu kan fetusnya atau bayinya dia perlu tumbuh. Ya, jadi si nutrisi pakan itu rebutan antara untuk induk dan juga untuk si calon cempenya. Nah, ketika kita kasih energinya kurang, dia ambruk. Makanya kita di pagi sampai sore hanya sentrat, nanti malam baru pakai hijauan. Hijauan segarnya nanti malam teman-teman, ternyata di sini. Nah, ini kayak gini. Ini jantan apa ini? F1 ini, Pak? Itu F1. Oh, F1. Jadi juga ada yang dikawinkan dengan F1 juga ya? Iya, ada yang kawin dengan F1. Nah, kayak gini teman-teman. Wih, banyak sekali nih domba-dombanya. Nah, Pak Dardi, kalau dengan populasi segini banyaknya ini panen cempenya hampir setiap hari atau gimana Pak Dardi ini?
Setiap hari nanti kita lihat sana di kandang. Ya, nanti kita lihat baterai. Kita bahas yang untuk khusus panen cempenya di sana nih teman-teman. Jadi setiap hari ada Setiap hari lahiran. ada lahiran. Buset, setiap hari ada lahiran teman-teman. Lahiran. Nah, itu lahiran yang nanganin siapa itu Pak Dardi? Kalau di jam personal pagi sampai sore tadi ada 2 orang yang nanganin kelahiran. Malam hari kita ada security juga 2 orang. Jadi selain dia patroli jaga keamanan, dia juga menangani kelahiran si security-nya. Security aja sekalian menangani lahiran domba ini teman-teman. Nah kayak gini nih teman-teman. Nah Pak Dardi, kalau kan berbicara awal mulanya 100 ya, terus sampai segini banyaknya ini. Ini murni dari peranakan sini sendiri atau penambahan aset lagi Pak Dardi? Induk yang kita beli total itu di domba ya, di domba tuh sekitar 350-an. 350-an ekor untuk indukannya. Tadi ada Garut, tapi mereka kita Garut, ada Garut, ada Dombos atau Cross Texel, ada Sofas juga. Ya. Atau Dormas yang dari daerah Jember Banyuwangi. Itu sekitar 350 ekor. Nah, di situ ya beranak pinak nih. Ini kan sudah ada F1, ada F2. Nah, si Garut itu udah size-nya hampir 2. Jadi kalau kita punya 20 atas 10 induk itu menghasilkan 20 cempe yang untuk domba Garut. Yang domba Dombos atau Cross Texel 1,6, 1,7 dia liter size-nya. Jadi dari 10 induk dapat 17. Makanya sebenarnya breeding itu penambahan aset. Cepat sekali tuh nambahnya kan. 1 ekor jadi 2 ekor, jadi 4 ekor gitu kan. Jadi cepat. Jadi penambahan asetnya itu sangat cepat. Jadi berarti yang murni beli itu 350-an, 350 ekoran. Nah, jadi selama mencapai 2000 ini nggak pernah jualan dong Pak Dardi? Nah, sedana ini baru dijual hanya jantan. Jadi ketika lahir jantan itu kita jual. Kalau lahir betina kita tidak jual untuk kan tujuannya itu upgrading genetik kita. Ya. Jadi kita ada full blood 6 tadi dikawinkan dengan domba lokal, jadinya F1 kan gitu. Nanti F1-nya dikawinkan lagi dengan full blood yang lain, jadinya F2. Ya, tujuan kita adalah upgrading genetik. Jadi yang betina belum kita jual. Kita belum pernah jual betina. Oh, belum pernah sama sekali ya? Belum. Nah, kan ini pasti ada itu apa gradingnya. Maksudnya ini betina ini semua bagus semua atau juga ada yang itu Pak Dardi kurang bagus kayak gitu biasanya diapakan Pak Dardi? Kalau betina kita masih semua kita gunakan untuk breeding. Breeding semua? Iya. Tapi kalau jantan yang tadi dijual kita ada grade-nya, ada grade A, grade B, grade C, grade akhir. Luar biasa ini teman-teman. Jadi ini benar-benar dari 350 ekor itu tadi jadi 2100-an ekor teman-teman. Itu murni dari betina sini sendiri teman-teman. Terus itu betina yang awal beli masih ada di sini juga? Sebagian sudah dijual. Oh, sudah akhir. Sudah ya di akhir. Dijualnya jual akhir tapi. Iya, ada yang jual akhir, ada yang jual buntingan. Oh, gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi ini berarti ini murni FF1 anakan-anakan dari sini nih, teman-teman. Dulu awalnya jadi dikawinkan dengan pejantan full blood tadi ya. Full blood. Nah, luar biasa. Jadi yang dijual itu hanya jantan-jantan. Nanti jantannya itu juga di grade-grade, teman-teman. Iya. Nah, kayak gitu. Ini sekarang mau menuju populasi berapa ini kira-kira sampai? Nah, dulu itu 2000 tuh sampai sini, populasi 2000. Sampai kadang sini. Nah, ini breeding ini tambah kita sekarang ekstensi nih. Yang sana ini ekstensi breeding. Yang sini. Ya, nanti kalau sudah full semua keisi, ini total indukan sekitaran 3.500 induk. Kalau full? Iya. Kalau full ini kandang semua ini 3.500 induk. Induknya tok ya itu? Induk tok. Buset, luar biasa kan teman-teman. Induknya tok 3.500 induk nanti kalau sampai mentok sampai sana. Untuk sementara indukannya sudah mencapai 2.100 indukan tok? Iya, existing 2.100. Nanti ke sana sekitar 3.500-an. Indukan aja teman-teman, belum anakan-anakan itu ya. Nah, itu anak-anak itu belum dihitung gitu teman-teman. Jadi 2.100 itu indukan, nanti kalau ini kapasitasnya full di sini apa itu namanya 3.500 indukan. Nah, tapi nanti tetap juga seperti ini konsepnya, ada domba sama kambing tetap Pak Radi. Sedana tidak terlalu fokus di kambing, jadi kambing kita pertahankan di populasi 375 ekor. Jadi kambing itu dibatasin populasinya. Nanti kalau ada yang beranak dijual pasti. Jual.
Kita maintain di 375 ekor aja. Nah, karena ini diambilnya susunya ya Pak Radi. Iya. Nah, Pak Radi kalau hanya jual jantannya aja tadi, dibilang kan jual jantannya. Untuk menghidupi kandang seperti ini dengan ABK tadi, Nah, dari mana itu Pak Radi? kalau ABK kan ada 6 plus 2 yang malam hari, 8. Ya, 8 sebenarnya kalau untuk gajian mereka bisa tertutupi dari jualan susu. Jadi jualan susu tertutupi? Iya, tertutupi. Susu kita kan produksi sekitar 70 liter Per harinya? per hari. Nah, kalau umpamanya misalnya dijual 10.000 kan berarti 700.000 per hari. Per harinya. Sudah bisa nutupi untuk biaya gaji. Nah, adapun kalau personal ya karena kita baru jualan jantan masih ada subsidi dari luar ya untuk personal kan. Personalnya. Ya, tapi dari segi aset kita nambah karena indukan betina nggak kita jual. Dari segi aset nambah, tapi dari segi personal masih perlu injek dari luar. Dari luar. Iya. Termasuk untuk pakannya tadi juga. Hanya untuk pakan. Kalau untuk gaji kan dari susu sudah bisa terbayar. Ah. Nah, makanya di sana ada kandang fattening untuk yang main. di sana ya? Iya. Nah, nanti di sana ada lagi kandang fattening teman-teman sekarang. Itu untuk regulernya nanti. Nanti jadi untuk marketnya mungkin di sana juga ya nanti ya. Iya. Pak, ya. Jadi nanti setiap pembeli bisa langsung ke kandang yang Kandang sana gitu ya. Nanti kapan-kapan akan kita bahas juga teman-teman kandang yang sana teman-teman. Nah, ini karena ini videonya panjang sekali nanti durasinya ini kalau ngobrol di saudara ini pasti tentunya banyak sekali yang akan dibahas teman-teman. Iya. Tapi habis ini kita akan membahas panen cempenya seperti apa teman-teman. Nanti akan kita bahas bersama Pak Radi teman-teman. Nah, Pak Radi mungkin ada kata-kata untuk para peternak domba kambing di Indonesia Pak Radi. Ya, jadi sebelumnya saya informasikan bahwa mungkin kalau teman-teman nanti lihat di sini kok banyak nggak dicukur ya karena tadi populasi kita banyak. Jadi kita sementara menurut kita tidak ada kaitan antara kesehatan dengan dicukur, sebenarnya tidak ada ada hubungannya. Jadi kita untuk breeding kita tidak dicukur. Gitu. Jadi pesan saya untuk teman-teman peternak ya tetap semangat karena menurut saya breeding domba ini menarik gitu. Ada prospeknya gitu. Jadi tetap semangat dan terus berinovasi. Nah, itu teman-teman kata-kata dari saya. Tetap semangat dan terus berinovasi. Nah, ini kenapa tadi domba-dombanya nggak dicukur? Ya itu tadi karena populasinya sangat banyak sekali. Tapi kok tidak ada yang makan bulu temannya juga nih Pak Radi? Iya, artinya kebutuhan mineralnya dia terpenuhi. Oh. Biasanya yang makanin bulu itu nanti bisa mati kalau disembelih atau di otopsi itu ada hairball istilahnya. Hairball tuh gumpalan bola ya, berupa rambut. Nah, itu karena kekurangan mineral bisa dia jilatin atau makanin bulu temannya. Tapi itu bisa disembuhkan nggak kalau sudah terlanjur makan bulu temannya sampai itu banyak itu? Kalau hairball yang sudah dimakannya nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, tapi menghentikan kebiasaannya dia bisa. Dengan diberikan mineral nanti dia akan berhenti kebiasaannya dia menjilati atau makanin bulu teman. Oh, jadi yang apa itu herbalnya tadi yang di dalam itu nggak bisa keluar ya itu? Nggak bisa kecuali dioperasi. Ya? Iya. Oh, akhirnya dia kayaknya semakin kurus kayak gitu ya? Iya, karena itu kan nyumbat. Nyumbat rumen dia. Oke teman-teman domba bagus yang mau jalan-jalan ke Sedana Farm nanti bisa janjian dulu ya Pak Radi ya biasanya ya? Ya, bisa janjian dulu. Nah nanti nanti nomor HP-nya saya tulis di deskripsi aja teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau datang ke sini juga bisa teman-teman. Nah bagi teman-teman domba bagus silahkan tulis di kolom komentar apa aja yang mau ditanyakan. Nah bikinkan video tentang apa aja nanti tulis di kolom komentar aja. Nah, karena kita bikin video nanti kita akan sedang-sedang lagi ke Sedana Farm. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dari domba bagus silahkan subscribe channel kita. Itu gratis.